Aku masih ingat bau ruangan itu. Kayu tua, karpet mahal, kopi hitam yang dibiarkan dingin. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada panggung. Hanya pintu tebal yang tertutup rapat, dan orang-orang yang jika kamu jumlahkan kekayaannya, angka nolnya membuatmu pusing. Aku duduk di sana, puluhan tahun, bersama orang-orang yang dunia sebut miliarder, tapi dunia tidak pernah benar-benar mengenal mereka. Aku sudah hidup lebih dari 90 tahun, dan selama lebih dari 6 dekade, aku menghabiskan hidupku di ruang-ruang seperti ini. Ruang di mana keputusan bernilai miliaran dolar dibuat tanpa tepuk tangan, tanpa pidato motivasi, tanpa kutipan Instagram, dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Orang-orang di ruangan ini tidak hidup dengan aturan yang sama seperti kebanyakan orang. Bahkan mereka sengaja tidak membicarakannya. Kenapa? Karena eceran-eceran ini bukan untuk membuatmu merasa terinspirasi. Aturan ini dibuat untuk menang, dan semakin sedikit orang yang memainkannya, semakin besar peluang kami. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan? Kenapa orang yang paling sibuk seringkali bukan yang paling kaya? Dan kenapa sebagian orang seperti selalu berada satu langkah di depan, tanpa terlihat berlari? Jawabannya ada di ruangan ini. Aku melihat pola yang sama, berulang-ulang. Bukan satu kali. Bukan 2 kali. Puluhan tahun. Dan setiap kali, aturannya tidak pernah berubah. Kami tidak membicarakan ini di depan umum, bukan karena rahasia ini terlalu rumit. Justru, karena terlalu sederhana, dan terlalu berbahaya jika semua orang memahaminya. Karena begitu kamu melihat dunia, seperti kami melihatnya, kamu tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap mendengarnya? Atau, lebih tepatnya, apakah kamu siap tidak setuju dengan cara dunia mengajarkanmu mencari uang selama ini? Karena aturan pertama ini adalah alasan kenapa banyak orang bekerja seumur hidup dan tetap berada di tempat yang sama. Dan, ya, aturan ini tidak pernah dibicarakan di seminar manapun. Yang pertama, jangan pernah bermain di permainan orang miskin izinkan. Aku jujur sejak awal. Ini akan terdengar kasar, tapi kebenaran jarang terdengar sopan. Orang miskin, dan dengarkan aku baik-baik, bukan miskin karena kurang uang. Mereka miskin karena bermain di permainan yang salah. Aku sudah melihatnya ribuan kali. Orang-orang cerdas, rajin, bekerja keras dari pagi sampai malam, namun tetap kelelahan, tetap cemas, tetap merasa tidak pernah cukup. Kenapa? Karena mereka menghabiskan seluruh hidupnya di permainan yang hadiahnya kecil, tetapi tuntutannya luar biasa besar. Aku ingat satu percakapan di sebuah ruang rapat di Chicago. Seseorang berkata, aku bisa menghasilkan $1 juta tahun ini, tapi aku harus bekerja 2 kali lebih keras. Seluruh ruangan diam, lalu salah. 1 miliarder tertua di sana hanya tersenyum dan berkata pelan, itu bukan masalah kerja keras, itu masalah permainan yang bodoh. Kamu tahu apa yang membuat permainan itu bodoh? Karena semakin keras kamu bekerja, semakin sedikit waktu yang kamu punya untuk berpikir. Dan orang yang tidak punya waktu untuk berpikir, akan selalu bekerja untuk orang yang berpikir. Apakah kamu sadar? Sebagian besar orang bangga mengatakan, mereka sibuk. Sibuk adalah simbol kehormatan. Sibuk adalah tanda perjuangan. Tapi di ruang rapat kami, sibuk adalah tanda kegagalan sistem. Jika kamu harus terus hadir, agar uang tetap mengalir, itu bukan kebebasan. Itu hanya pekerjaan dengan bayaran lebih mahal. Permainan orang miskin selalu terlihat seperti ini. Tukar waktu dengan uang, lebih banyak waktu, sedikit uang. Lebih sedikit waktu, tidak ada uang. Dan mereka menyebutnya stabil. Kami menyebutnya perangkap. Orang-orang di ruangan ini tidak bertanya, berapa yang bisa aku hasilkan tahun ini? Kami bertanya, permainan apa yang masih menghasilkan uang? Meskipun aku tidak hadir, perhatikan perbedaannya. Satu pertanyaan membuatmu sibuk.
yang lain membuatmu bebas. Aku pernah melihat seseorang menolak proyek bernilai puluhan juta dolar, bukan karena proyek itu buruk, tapi karena proyek itu membutuhkan kehadirannya setiap hari. Dia berkata, "Jika aku harus berada di sana agar uang itu ada, maka aku bukan pemiliknya. Aku budaknya." Pernahkah kamu berpikir seperti itu? Atau kamu justru bangga ketika orang lain berkata, "Wah, kamu kerja keras sekali." Izinkan aku membalik logikanya. Kerja keras bukan tanda kecerdasan. Kerja keras seringkali tanda kurang pilihan. Dan inilah bagian yang paling tidak nyaman, permainan orang miskin. Sengaja dipromosikan ke publik. Kerja keras, pantang menyerah, lembur. Kenapa? Karena sistem membutuhkan pemain. Dan pemain terbaik adalah mereka yang tidak pernah mempertanyakan aturannya. Kami tidak melawan kerja keras. Kami melawan kerja keras di permainan yang salah. Kami mencari manfaat, sistem, skala, satu keputusan yang berdampak besar. Bukan ribuan keputusan kecil yang melelahkan. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Jika kamu berhenti bekerja selama 6 bulan, apa yang terjadi pada penghasilanmu? Jika jawabannya 0, maka kamu tahu permainan apa yang sedang kamu mainkan. Dan jangan salah paham. Aku tidak mengatakan, ini mudah. Justru karena sulit. Hanya sedikit orang yang mau memikirkannya. Kebanyakan orang lebih memilih sibuk, karena sibuk membuat mereka merasa aman. Berpikir, itu menakutkan. Berpikir berarti menyadari bahwa mungkin selama ini kamu berlari ke arah yang salah, dan itu menyakitkan. Aku sudah melihat orang-orang keluar dari ruang rapat itu dengan wajah pucat. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena mereka akhirnya sadar. Mereka menang di permainan kecil, tapi kalah di permainan besar bernama hidup. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah kamu setuju denganku? Pertanyaannya lebih sederhana dan lebih berbahaya. Permainan apa yang sedang kamu mainkan hari ini? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya diuntungkan jika kamu terus memainkannya? Selanjutnya yang kedua, nasihat gratis itu paling mahal harganya. Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuat banyak orang tersinggung, dan aku baik-baik saja dengan itu. Sebagian besar nasihat yang kamu dengar setiap hari tidak dibuat untuk membuatmu kaya. Nasihat itu dibuat agar terdengar bijak, agar mudah dicerna, agar bisa dibagikan ke semua orang, tanpa risiko apapun bagi yang mengucapkannya. Aku telah duduk di ratusan ruang rapat. Dan ada satu kesamaan, mencolok dari semua miliarder sejati yang pernah kutemui. Mereka sangat alergi terhadap nasihat gratis. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka merasa paling pintar, tapi karena mereka tahu satu hukum sederhana yang jarang dibicarakan. Jika sebuah nasihat benar-benar bernilai tinggi, nasihat itu tidak akan dibagikan secara massal. Coba pikirkan ini. Dengan jujur, jika kamu menemukan cara konsisten menghasilkan uang besar, apakah kamu akan mengajarkannya gratis ke jutaan orang, atau kamu akan menjaganya tetap sempit, tetap eksklusif, tetap hanya untuk mereka yang benar-benar siap membayar harganya? Jawabannya jelas. Aku pernah melihat seorang pengusaha muda masuk ke ruang rapat dengan penuh percaya diri. Dia berbicara lantang, penuh istilah motivasi, penuh kutipan tokoh sukses. Dia berkata, "Aku mengikuti semua nasihat sukses yang ada di luar sana." Ruangan itu hening. Lalu seseorang di ujung meja bertanya pelan, "Nasihat dari siapa? Dari buku, seminar, podcast?" Jawabnya. Orang itu mengangguk, lalu berkata, "Itu menjelaskan segalanya. Di dunia kami, semakin umum sebuah nasihat, semakin besar kemungkinan nasihat itu sudah kehilangan daya saingnya." Nasihat gratis biasanya aman, tidak ekstrem, tidak berbahaya, tidak memaksa pengorbanan nyata, dan yang paling penting, tidak mengubah struktur kekuasaan apapun. Aku tidak pernah melihat satupun miliarder membangun kekayaan dari kalimat seperti, "Kerja keraslah,
dan jangan menyerah. Itu bukan nasihat. Itu penghiburan. Nasihat sejati seringkali tidak nyaman. Membuatmu ragu pada pilihan hidupmu sendiri. Membuatmu merasa tertinggal. Membuatmu ingin membantahnya. Itulah sebabnya nasihat seperti itu jarang diucapkan di depan umum. Aku sendiri membayar mahal untuk nasihat terbaik dalam hidupku. Bukan dengan uang saja, tapi dengan waktu, dengan reputasi, dengan kesediaan untuk terlihat bodoh. Kami tidak mencari orang yang pandai berbicara. Kami mencari orang yang bertaruh pada pendapatnya sendiri. Jika seseorang memberi nasihat tanpa risiko apapun, maka risiko itu diam-diam dipindahkan kepadamu. Pernahkah kamu bertanya, kenapa begitu banyak orang mengikuti nasihat yang sama, namun hanya sedikit yang benar-benar berhasil? Karena nasihat itu tidak pernah dimaksudkan untuk membuat semua orang menang. Nasihat massal menciptakan keramaian, dan keramaian selalu menghasilkan rata-rata. Di ruang rapat kami, rata-rata adalah kegagalan. Kami membayar mahal bukan karena kami bodoh. Kami membayar mahal karena kami ingin berpikir dengan cara yang tidak umum. Dan itulah sebabnya, nasihat gratis seringkali menjadi yang paling mahal harganya dalam jangka panjang. Pertanyaannya sekarang sederhana. Nasihat siapa yang selama ini kamu ikuti? Dan yang lebih penting, apa yang mereka pertaruhkan saat memberimu nasihat itu? Yang ketiga, mereka tidak pernah ingin terlihat pintar. Jika ada satu hal yang langsung membuatku waspada, itu adalah orang yang terlalu ingin terlihat pintar. Aku sudah melihatnya sejak muda. Orang-orang yang selalu punya jawaban, selalu ingin berbicara, selalu ingin menunjukkan bahwa mereka lebih tahu. Dan anehnya, mereka jarang menjadi orang terkaya di ruangan itu. Di dunia miliarder, keinginan untuk terlihat pintar adalah penyakit berbahaya. Aku pernah duduk di sebuah pertemuan penting. Puluhan orang hadir, sebagian besar berbicara tanpa henti. Namun orang paling kaya di ruangan itu hampir tidak mengatakan apapun selama 2 jam. Dia hanya mendengarkan, mencatat. Sesekali bertanya satu pertanyaan pendek. Ketika dia akhirnya berbicara, semua orang berhenti. Bukan karena suaranya keras, tapi karena bobot pikirannya terasa. Orang yang ingin terlihat pintar biasanya sedang melindungi egonya. Orang yang benar-benar pintar sibuk melindungi peluangnya. Aku belajar sangat cepat bahwa begitu kamu ingin menang argumen, kamu seringkali kalah dalam keputusan. Ego adalah musuh investasi terbaik. Ketika seseorang terlalu ingin terlihat cerdas, dia berhenti mendengar, berhenti belajar, berhenti memperbarui pikirannya. Dan dunia tidak memberi hadiah pada orang yang keras kepala. Dunia memberi hadiah pada orang yang fleksibel secara intelektual. Aku dan Warren sering ditanya, bagaimana kalian bisa menghindari kesalahan besar? Jawabannya sederhana. Kami menghindari kebutuhan untuk selalu benar. Orang-orang yang paling sering bangkrut biasanya adalah orang-orang yang paling yakin dengan pendapatnya sendiri. Aku pernah melihat seorang eksekutif mempertahankan ide buruknya mati-matian, bukan karena ide itu bagus, tapi karena dia sudah terlalu banyak berbicara tentang ide itu di depan publik. Mengakui kesalahan berarti terlihat bodoh, dan dia tidak siap untuk itu. Akhirnya, uang yang hilang jauh lebih besar daripada harga terlihat bodoh sesaat. Di ruang rapat kami, kalimat paling kuat bukanlah "aku tahu", melainkan "aku salah". Hanya orang dengan ego kecil yang bisa mengatakan itu, dan hanya orang seperti itulah yang bisa bertahan puluhan tahun. Aku selalu curiga pada orang yang terlalu sering mengutip kesuksesannya sendiri, karena orang yang benar-benar sukses tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mereka tahu satu hal penting. Begitu kamu sibuk membangun citra, kamu berhenti membangun kekayaan. Kami tidak ingin terlihat pintar hari ini. Kami ingin benar dalam jangka panjang. Dan dua hal itu jarang berjalan bersama. Pernahkah kamu memperhatikan betapa sering orang kalah justru berbicara paling keras? Itu bukan kebetulan. Suara keras seringkali menutupi ketidakpastian di dalam kepala orang yang tenang.
biasanya sudah berdamai dengan fakta bahwa dia masih banyak yang tidak dia ketahui. Dan kesadaran itulah yang membuatnya berbahaya. Aku akan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang mungkin mengganggu. Dalam keputusan-keputusan terpenting hidupmu, apakah kamu sedang mencari kebenaran, atau sedang berusaha terlihat pintar di mata orang lain? Karena dunia memberi hadiah yang sangat berbeda kepada dua tipe orang itu. Yang keempat, mereka sangat sabar. Hampir tidak masuk akal. Jika kamu ingin tahu, satu sifat yang paling sering diremehkan orang, namun paling mematikan dalam membangun kekayaan, itu bukan kecerdasan, bukan koneksi, bukan keberanian. Itu kesabaran ekstrem. Aku telah duduk di ruang rapat bersama orang-orang yang dunia anggap jenius, IQ tinggi, logika tajam, akses ke peluang besar. Namun banyak dari mereka gagal bukan karena bodoh, melainkan karena terlalu terburu-buru. Di dunia miliarder, kecepatan seringkali adalah ilusi. Semua orang ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat naik level. Kami justru bertanya sebaliknya. Seberapa lama aku sanggup menunggu? Aku ingat satu periode panjang, bertahun-tahun. Tidak ada keputusan besar, tidak ada investasi spektakuler. Banyak orang mengira kami kehilangan sentuhan, mengira kami terlalu tua, mengira kami tertinggal zaman. Padahal yang sebenarnya terjadi, kami sedang menunggu momen yang tidak bisa dilewatkan. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran adalah aktivitas mental paling intens. Menahan diri saat semua orang berlari. Diam saat semua orang berteriak. Tidak melakukan apa-apa saat dunia menuntut aksi. Itu menyiksa. Pernahkah kamu merasakan dorongan untuk ikut sesuatu? Bukan karena kamu yakin, tapi karena takut tertinggal. Itulah jebakan paling mahal di dunia investasi. Ketakutan kehilangan peluang seringkali jauh lebih berbahaya daripada kehilangan uang itu sendiri. Kami tidak dibayar karena sering bergerak. Kami dibayar karena jarang salah. Aku pernah melihat pasar runtuh. Orang-orang panik menjual apapun yang bisa dijual. Di saat seperti itulah, kesabaran berubah menjadi senjata. Saat orang lain ingin keluar, kami justru mulai masuk. Tapi hanya jika satu syarat terpenuhi. Kami mengerti apa yang kami beli. Kesabaran tanpa pemahaman adalah perjudian. Pemahaman tanpa kesabaran adalah frustrasi. Kombinasi keduanya, itulah yang jarang dimiliki orang. Aku ingin kamu merenung sejenak. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu ambil karena tergesa-gesa, karena tekanan sosial, karena ingin cepat sampai, dan berapa banyak kesalahan itu yang masih kamu bayar sampai hari ini? Mungkin masalahnya bukan kurang pintar, mungkin masalahnya kamu terlalu cepat. Di ruang rapat kami, waktu bukan musuh, waktu adalah sekutu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cukup sabar untuk membiarkan waktu bekerja untukmu, atau kamu akan terus bekerja melawan waktu, dan menyebutnya ambisi? Yang kelima, waktu adalah harta paling langka. Uang bisa dicari ulang, reputasi bisa diperbaiki, tapi waktu, sekali hilang, tidak pernah kembali. Itulah sebabnya, orang-orang terkaya yang kukenal sangat kejam dalam melindungi waktu mereka. Mereka tidak bersikap kasar, mereka tidak sombong. Mereka hanya jelas dengan prioritas. Aku pernah melihat seseorang menolak pertemuan yang bagi kebanyakan orang terdengar sangat penting. Tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, hanya satu kalimat. Itu tidak layak untuk waktuku. Banyak orang tersinggung mendengarnya. Namun, tidak ada satupun miliarder sejati yang merasa perlu meminta maaf karena melindungi waktunya sendiri. Orang miskin menjual waktu demi uang. Orang kelas menengah menukar waktu dengan stabilitas. Orang kaya membeli kembali waktu mereka. Perbedaannya tipis, namun dampaknya seumur hidup. Jika setiap dolar yang kamu hasilkan mengharuskan kehadiranmu, maka kamu bukan pemilik kekayaan, kamu penjaganya. Kami membayar mahal untuk satu hal sederhana, agar tidak perlu hadir. Delegasi, sistem, orang yang tepat,
bukan untuk terlihat penting, tapi agar pikiran kami bebas memikirkan hal-hal yang benar-benar penting. Kebanyakan orang mengisi hari mereka dengan aktivitas, kami mengosongkannya untuk keputusan. Ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Sibuk membuatmu lelah, produktif membuatmu bebas. Aku jarang melihat orang kaya sejati berlari dari satu rapat ke rapat lain. Mereka bergerak perlahan, karena mereka tahu kemana arah mereka. Aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, jika kamu menghapus setengah aktivitas harianmu, apa yang benar-benar akan hilang? Atau mungkin, yang hilang hanya ilusi penting? Waktu adalah satu-satunya aset, yang nilainya naik seiring kamu menyadarinya. Semakin kaya kamu secara finansial, semakin mahal harga waktumu. Dan, ironisnya, semakin sedikit orang yang boleh mengganggumu. Aku akan menutup bab ini dengan satu pemikiran yang tidak nyaman. Jika hari-harimu selalu penuh, kapan terakhir kali kamu benar-benar berpikir? Dan jika kamu tidak punya waktu untuk berpikir, siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan hidupmu? Yang keenam, mereka membangun tembok, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bertahan hidup. Ada satu hal yang jarang disadari orang. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak gangguan yang datang menghampiri. Bukan gangguan kecil, tapi undangan, permintaan, kesempatan, orang-orang yang tiba-tiba ingin berteman. Aku telah melihatnya berulang kali. Seseorang mulai sukses, lalu hidupnya justru menjadi lebih bising. Telepon tidak pernah berhenti. Email menumpuk, agenda penuh berbulan-bulan ke depan. Dan perlahan, tanpa disadari, fokusnya mati. Di ruang rapat kami, ini disebut kematian yang sopan. Kamu tidak jatuh, tidak bangkrut, tidak gagal secara dramatis. Kamu hanya teralihkan. Orang-orang terkaya yang pernah kutemui bukan hanya pandai mengatakan, ya, mereka sangat kejam dalam mengatakan tidak. Bukan karena mereka tidak peduli, justru karena mereka terlalu peduli pada satu hal. Arah. Aku pernah melihat seorang miliarder memecat orang yang sangat cerdas, sangat berbakat, sangat rajin. Alasannya sederhana. Dia membuatku sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kalimat itu terdengar dingin, tapi di dunia kami, itu adalah bentuk kejujuran tertinggi. Kami membangun tembok, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk melindungi kejelasan berpikir. Setiap gangguan kecil mengambil sedikit energi mental. Dan energi mental adalah bahan bakar keputusan besar. Aku selalu curiga pada orang yang ingin terlibat di terlalu banyak hal. Karena fokus tidak bekerja, seperti otot. Fokus bekerja seperti pisau. Semakin tajam, semakin sedikit yang bisa ia menunjukkan. Pada satu waktu, pernahkah kamu merasa lelah? Padahal tidak melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Itu bukan karena kamu kurang disiplin. Itu karena hidupmu tidak terlindungi. Orang miskin secara waktu seringkali merasa bersalah saat berkata tidak. Orang kaya secara mental merasa bersalah jika berkata ya pada hal yang salah. Perbedaannya menentukan nasib. Kami tidak mengukur kesuksesan dari seberapa banyak peluang yang kami ambil. Kami mengukurnya dari seberapa banyak gangguan yang berhasil kami singkirkan. Aku ingin kamu bertanya, jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal dalam hidupmu yang kamu lakukan, bukan karena itu penting, tapi karena kamu sulit menolak? Dan jika kamu terus seperti itu, kemana sebenarnya hidupmu sedang diarahkan? Dan yang terakhir, mereka tidak pernah mengatakan semua. Ini ke depan umum. Sekarang, aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin membuatmu marah. Aturan-aturan ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibagikan. Bukan karena rahasia ini terlalu sakral. Bukan karena kami merasa lebih pantas. Tapi karena kenyataan pahitnya sederhana. Jika semua orang memainkannya, aturan ini berhenti bekerja. Keunggulan hanya ada selama ia langka. Aku telah melihat dunia berubah. Teknologi berkembang. Informasi menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Namun satu hal tidak pernah berubah. Mayoritas orang tidak benar-benar ingin kebenaran. Mereka ingin versi yang nyaman. Versi yang tidak memaksa mereka mengubah hidup. Versi yang tidak menuntut pengorbanan.
versi yang membuat mereka merasa pintar tanpa harus bertindak. Itulah sebabnya aturan ini jarang dibicarakan di depan umum. Karena aturan ini tidak membuatmu merasa baik. Aturan ini membuatmu bertanggung jawab. Aku telah melihat orang mendengar semua ini, lalu kembali ke hidup lamanya keesokan hari. Bukan karena mereka tidak mengerti, tapi karena mereka mengerti terlalu baik. Mengerti bahwa jika mereka benar-benar mengikuti ini, banyak hal harus berubah. Lingkungan, kebiasaan, cara berpikir, bahkan mungkin orang-orang terdekat. Dan itu menakutkan. Lebih mudah mengatakan, itu tidak realistis. Itu hanya berlaku untuk orang kaya. Itu bukan duniaku. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional, padahal sebenarnya itu mekanisme perlindungan diri. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya mengamati pola. Orang-orang di ruang rapat kami tidak pernah mencari validasi dari luar, mereka mencari koherensi internal. Apakah hidup mereka selaras dengan aturan yang mereka yakini? Jika tidak, mereka mengubah hidupnya, bukan aturannya. Aku akan jujur padamu. Jika kamu benar-benar menerapkan apa yang baru saja kamu dengar, hidupmu mungkin tidak akan langsung lebih mudah. Bahkan mungkin sebaliknya, kamu akan merasa berbeda, terpisah, tidak lagi cocok dengan keramaian, dan itulah harga dari kejelasan. Aku tidak mengatakan ini untuk membuatmu kagum, aku mengatakan ini karena waktu kita terbatas, dan lebih baik tidak menghabiskannya hidup dengan aturan yang dibuat oleh orang lain. Sekarang kamu tahu mengapa aturan ini jarang dibicarakan? Bukan karena tersembunyi, tapi karena tidak populer. Pertanyaannya sekarang bukan apakah kamu setuju denganku. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih berbahaya. Setelah mengetahui semua ini, apakah kamu akan kembali hidup seperti sebelumnya, atau kamu akan mulai diam-diam mengganti aturan mainmu sendiri? Karena sejak saat ini, ketidaktahuan bukan lagi alasan. Dan dunia selalu memperlakukan orang dengan sangat berbeda berdasarkan satu hal saja. Apakah mereka berani hidup dengan kebenaran yang mereka tahu, atau memilih kenyamanan yang perlahan menghabiskan hidup mereka?